Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan salam sukses buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Firdaus Santoso dan partner saya yang bernama Fira Zulfa Andrisyah dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang muncul dan berkembangnya gerakan Renaissance di Eropa serta dampaknya bagi penjelajahan dunia. Untuk itu, marilah simak dengan baik-baik pemaparan materinya. Oke, langsung saja. Ini dia pemaparan materinya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Firdaus Santoso. Di sini saya akan menyampaikan poin A tentang pengertian gerakan Renaissance dan latar belakangnya. Yang pertama, pengertian gerakan Renaissance. Renaissance secara etimologi berasal dari kata re yang berarti kembali dan naître yang berarti lahir. Dalam bahasa Prancis sendiri, kata Renaissance merupakan terjemahan dari kata Italia Rinascimento yang memiliki makna yakni kelahiran kembali. Kemudian Renaissance secara terminologi adalah timbulnya revolusi pandangan hidup orang-orang Eropa dari zaman pertengahan ke abad barunya melalui proses peralihan yang sangat cepat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan Renaissance adalah suatu masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan adanya berbagai macam kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik. Yang kedua, latar belakang kemunculannya. Gerakan Renaissance adalah sebuah gerakan dengan unsur kebudayaan dan muncul sekitar pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Awalnya gerakan ini bermula di Italia pada akhir abad pertengahan, kemudian menyebar ke Eropa. Gerakan ini mencakup kebangkitan ilmu pengetahuan berdasarkan sumber klasik. Munculnya gerakan Renaissance pertama kali mulai diperkenalkan di Eropa Barat, tepatnya di kawasan Italia. Hal ini dikarenakan oleh kekalahan tentara salib dalam Perang Suci. Dengan kekalahan tersebut, membuat para pemikir dan seniman menyingkir dari Romawi Timur menuju Eropa Barat. Hal ini memberi peluang kepada para seniman, ilmuwan, dan para kaum humanis untuk mendobrak tradisi lama dan mengembalikan kejayaan Eropa seperti pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Mereka juga menyadari bahwa telah dimulainya masa Mesiu peledak. Untuk menguasai teknologi tersebut, mereka harus melepaskan diri dari pengaruh mistisme abad pertengahan dengan kembali kepada sains zaman klasik yang sebelumnya dilarang karena dianggap pelanggaran terhadap misi ketuhanan. Oleh karena itu, latar belakang munculnya gerakan Renaissance yang sangat lekat disebut sebagai zaman humanisme dilatar belakangi oleh penindasan gereja. Adapun penyebab lainnya yakni adanya perang salib, dikarenakan pada saat itu gereja dan kerajaan di Eropa berada dalam keadaan lemah karena sedang dalam keadaan berperang. Kemudian perkembangan gerakan Renaissance terjadi di kota Firenze. Keluarga Medici yang memiliki masalah dengan sistem pemerintahan kepausan menjadi penyokong keuangan dengan usaha berdagang di Mediterania. Hal ini membuat para intelektual dan para seniman memiliki peluang serta kebebasan besar karena tidak lagi perlu memikirkan kondisi keuangan dan mendapatkan perlindungan serta terhindar dari kutukan pihak gereja. Keleluasaan ini justru didukung dengan tidak adanya kekuasaan yang dominan di kota Firenze. Kota ini dipengaruhi oleh para bangsawan dan pedagang. Kemudian lanjut ke poin B, yakni kondisi Eropa saat munculnya gerakan Renaissance dan nama tokoh-tokoh penting gerakan Renaissance. Yang pertama, kondisi Eropa saat munculnya gerakan Renaissance. Pertama, kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat Eropa pada saat munculnya gerakan Renaissance yakni masih terikat pada doktrin gereja. Segala suatu kehidupan ditujukan untuk akhirat. Masyarakat kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya dan kehilangan harga dirinya, sehingga segala kehidupan manusia tidak tentram dan tenang karena selalu diintip oleh intelijen atau selalu diawasi oleh gereja.
Akibatnya selalu menimbulkan sikap saling kecurigaan dalam masyarakat. Yang kedua, kondisi budaya. Terjadi pembatasan kebebasan seni, yang artinya bahwa seni hanya tentang tokoh-tokoh Injil dan kehebatan gereja. Semua kreasi seni itu ditujukan kepada kehidupan akhirat, sehingga budaya tidak lagi berkembang. Demikian juga dalam bidang ilmu pengetahuan, karena segala kebenaran hanya kebenaran dari gereja. Yang ketiga, kondisi politik. Raja yang merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara, kenyataannya hanya menjadi juru damai saja. Kemudian, kekuasaan politik justru ada pada kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Keduanya telah memiliki pasukan militer yang sewaktu-waktu digunakan untuk melancarkan ambisinya. Ada kalanya juga kekuatan militer kaum bangsawan dan gereja lebih kuat dari kekuatan militer yang dimiliki oleh raja. Yang keempat, yakni kondisi ekonomi. Dalam bidang ekonomi, berlakunya sistem ekonomi tertutup yang bisa menguasai sistem perekonomian hanya kelompok atau golongan penguasa saja. Kondisi-kondisi yang sudah dijelaskan di atas justru dapat menyebabkan masyarakat Eropa terdesak dan tidak memiliki harga diri sebagai manusia. Kemudian timbullah upaya-upaya untuk keluar dari kondisi tersebut. Masyarakat berlomba-lomba untuk memasuki kawasan kota dagang dan kota industri, menjadi buruh dengan tujuan untuk berusaha merubah kondisi kehidupan ekonomi ya ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian, kehidupan sosial masyarakat Eropa yang tidak mau lagi terbelenggu oleh ikatan atau aturan yang telah dibuat oleh gereja. Mereka akhirnya memalingkan diri dari kehidupan akhirat kepada keduniaan yang dampaknya pengaruh gereja merosot. Seiring lajunya arus urbanisasi, berubah pula juga fungsi kota. Dari fungsi politis beralih ke fungsi pusat perdagangan dan pusat industri. Dalam ilmu pengetahuan, naskah-naskah ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno kembali ditemukan oleh masyarakat barat, dibawa para ilmuwan yang lari dari Konstantinopel menuju Italia. Dan yang terakhir, munculnya kota-kota dagang yang makmur akibat sistem perdagangan yang mengubah perasaan pesimistis menjadi perasaan optimistis. Kemudian yang kedua, yakni tokoh-tokoh penting pada masa gerakan Renaissance. Yang pertama, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca lahir pada tanggal 20 Juli di Tuscan. Dia belajar hukum di Montpellier dan melanjutkannya ke Universitas Bologna. Namun dia lebih tertarik pada seni sastra dan seni lukis. Dia seorang yang humanis yang mengagumi hal-hal yang serba naturalis, polos, dan apa adanya. Adapun salah satu pada ungkapannya yakni pada alam dituangkan dalam karya tulis yang diberi nama Ikaros. Kemudian Martin Luther merupakan seorang reformator dari Jerman. Pemikirannya dalam pendidikan yakni semua anak harus mengunjungi sekolah, anak-anak belajar hanya beberapa jam saja, selebihnya waktu digunakan untuk mempelajari pekerjaan tangan. Anak perempuan hanya belajar 1 jam dalam sehari, selebihnya mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Posisi guru harus dihargai tinggi. Pelajaran agama dianggap sebagai pelajaran yang paling penting. Adapun dalam karyanya yakni Martin Luther menerjemahkan Injil dalam bahasa Jerman dan memberikan lagu-lagu agama. Dalam perjuangannya mendapat banyak bantuan dari raja-raja atau mendapat tawaran bantuan dari raja-raja yang melepaskan diri dari kekuasaan Paus Roma. Kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan, negara ikut bertanggung jawab atas pengajaran, bukan lagi dari gereja. Kemudian Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus lahir di Torun, Polandia. Ia belajar di Universitas Krakow. Walaupun dia tidak mengambil studi ekonomi, akan tetapi dia memiliki koleksi buku-buku astronomi dan matematika. Dia juga sering disebut sebagai founder of astronomy. Dia juga mengembangkan sebuah teori bahwa matahari adalah pusat
jagat raya serta bumi mempunyai dua macam gerak, yakni perputaran sehari-hari pada porosnya dan perputaran tahunan mengitari matahari. Teori itu juga disebut sebagai heliosentrik, menggeser teori Ptolemaic. Ini merupakan perkembangan yang besar, akan tetapi yang lebih penting adalah metode yang dipakai Kopernikus, maksud saya, yakni metode mencakup penelitian terhadap benda-benda langit dan kalkulasi matematik dari pergerakan benda-benda tersebut. Kemudian yang terakhir, Johannes Kepler. Dia adalah seorang astronom Jerman, matematikawan dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum pergerakan planetnya. Johannes Kepler juga ahli optik dan ahli astronomi. Penjelasannya tentang pembiasan cahaya tertuang dalam buku Supplement to Vitello Expounding the Optical Part of Astronomy. Dia juga orang yang pertama kali menjelaskan cara kerja mata. Kemudian dia juga menubuhkan 3 buah hukum, yakni bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan sirkel, namun gerak itu mengikuti lintasan elips. Orbit semua planet berbentuk elips. Yang kedua, dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Dan yang ketiga, dalam perhitungan matematika, terbukti bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P2 dibagi Q2 sama dengan X3 dibagi Y3. Saja yang saya sampaikan dan akan dilanjut oleh saudara Firas Zulfa Andrisha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firas Zulfa. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai karakteristik gerakan Renaissance. Pada abad pertengahan, karakteristik dari gerakan Renaissance merupakan pandangan manusia yang bukan hanya memikirkan nasib kehidupannya di akhirat saja, melainkan harus memikirkan nasib kehidupannya di dunia. Dan gerakan Renaissance mengajarkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan kemampuannya serta pengetahuannya terhadap sesama manusia, yang mana manusia harus berperan aktif dalam menjalani roda kehidupan, bukan hanya pasrah akan takdirnya. Dan manusia dalam konsep gerakan Renaissance harus berani menguji dirinya sendiri, mengutamakan kemampuannya dalam berpikir dan bertindak, yaitu dengan cara bertanggung jawab. Dan manusia juga harus menonjolkan potensi dirinya, baik dari keindahan jasmani maupun kemampuan intelektualnya. Kemudian dampak dari gerakan Renaissance bagi penjajahan dunia itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yang pertama itu adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif. Yang ketiga, tumbuhnya kemerdekaan, kebebasan, serta kemandirian individu. Yang keempat, gerakan Renaissance berhasil membentuk masyarakat yang berdaya maju dan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya itu, yang pertama, munculnya suatu isu-isu yang disebut kontroversi ikonoklasik. Yang kedua, terjadinya kebobrokan moral. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang muncul dan berkembangnya gerakan Renaissance di Eropa serta dampaknya bagi penjelajahan dunia. Jangan lupa sertakan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke semua orang.
Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.